Luna Maya kesakitan hingga masuk rumah sakit diungkap oleh YouTuber Bobon Santoso melalui kanal YouTube pribadinya pada Selasa 16 Agustus. Sebelum masuk rumah sakit, Luna Maya ternyata sempat melakukan Pagi Challenge bareng Bobon Santoso. Diketahui Pagi Challenge merupakan tantangan yang kerap dilakukan oleh para YouTuber untuk makan keripik super pedas. Belum mulai tantangan, Luna Maya sudah mencoba beberapa potong keripik pedas tersebut. Padahal menurut Bobon, ukuran keripik pedas yang dimakan wanita yang akrab disapa Luna ini terlalu banyak. Setelah makan keripik pedas, Bobon kembali mengajak untuk mencicipi pakui yang diolah dengan telur. Kembali Luna menyanggupi tantangan Bobon tersebut dan memakan dengan jumlah yang cukup banyak. Tak lama setelah itu Luna sudah mulai merasakan efek keripik tersebut hingga hampir ambruk. Luna pun langsung mendapatkan pertolongan pertama menggunakan inhaler. Ayo sebutkan makanan apa yang kamu suka? Enak banget ya. Jika dibayangkan pasti langsung keluar air liur. Air liur tersebut bertanda jika sistem pencernaan kamu sudah bekerja. Bahkan sebelum memasukkan makan ke dalam tubuh kamu, makanan masuk ke dalam mulut dan dicerna. Oleh sistem pencernaan makanan dicerna untuk menghasilkan energi agar kamu bisa beraktivitas. Bagaimana sih proses pencernaan yang terjadi dalam tubuh kita? Nah, supaya lebih paham yuk kita bahas sistem pencernaan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang dilalui bahan makanan yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan berakhir di anus. Maju, ini udah saatnya, woi! Kalian maju! Mulut. Pencernaan mulai dari dalam mulut. Di dalam mulut ada gigi, lidah dan kelenjar air liur. Di dalam mulut gigi memotong makanan kemudian kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Kemudian makanan didorong oleh lidah, terjadi pencernaan mekanis, yaitu dengan menggunakan gigi dan lidah. Sedangkan pencernaan kimiawi dengan menggunakan kelenjar ludah yang mengandung enzim hialin. Kerongkongan. Makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini biasanya terjadi selama 5-6 detik. Lambung. Di lambung, pencernaan mekanis dilakukan oleh kontraksi otot lambung yang mengaduk boles. Sedangkan pencernaan kimiawi melibatkan getah lambung. Getah lambung mengandung asam klorida, HCl, enzim pepsin, dan renin. HCl membuat lambung bersifat asam pH 1-3 untuk membunuh kuman. Pepsin memecah protein menjadi pepton. Sedangkan renin mengendapkan kasein pada susu. Setelah 2-4 jam, boles berubah menjadi kimus bubur usus, yang kemudian masuk ke usus 12 jari sedikit demi sedikit. Usus halus. Usus halus sepanjang 8,25 meter. Terdiri dari 3 bagian. Duodenum 0,25 meter, jejunum 7 meter, dan ileum 1 meter. Di duodenum terjadi pencernaan kimiawi dengan bantuan getah pankreas dan empedu. Enzim lipase mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase mencerna amilo menjadi maltosa. Dan tripsin mencerna protein menjadi polipeptida. Getah empedu mengemulsikan lemak agar larut dalam air. Di jejunum, pencernaan terakhir berlangsung sebelum zat makanan diserap. Penyerapan terjadi di ileum, di mana glukosa, asam amino, vitamin, dan mineral diserap oleh villi dan dibawa darah ke hati untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Usus besar. Usus besar kolon sepanjang 1 meter. Terdiri dari kolon ascendens, transversum, dan descendens. Berakhir di anus. Zat sisa makanan berada di usus besar 1-4 hari.
dan terdiri dari air serta bahan yang tidak tercerna, seperti selulosa. Usus besar menyerap kelebihan air atau menambahkan nar jika diperlukan. Bakteri Escherichia coli di usus besar membantu membusukkan sisa makanan dan menghasilkan vitamin K serta B12. Akhirnya diubah menjadi feses. Setelah sisa makanan menjadi feses, maka akan diteruskan ke rektum saat sudah penuh dan dikeluarkan melalui anus. Mengapa harus tahu tentang sistem pencernaan? Menghargai pentingnya makanan bagi tubuh. Makanan bukan cuma nikmat di lidah, tetapi juga berfungsi sebagai energi bagi tubuh. Mengatur pola makanan yang sehat. Jika sudah tahu tentang sistem kerja, sistem pencernaan, kita akan bisa menentukan kebutuhan gizi yang lengkap bagi tubuh kita setiap harinya. Merawat organ pencernaan supaya terhindar dari penyakit dan memastikan organ pencernaan berfungsi dengan baik, maka kita harus memperhatikan makanan yang kita makan.